Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kaifa halukum jami'an? How are you today? Alhamdulillah inni bi khair wa antunna? Alhamdulillah I'm great. And you? Alhamdulillah. Oke, bertemu lagi dengan saya insyaallah dengan Karisma dalam pembelajaran Seni Budaya dan Prakarya atau biasa disingkat dengan SBP. Oke, semoga kakak-kakak semua dan keluarga senantiasa Allah lindungi. Amin. Oke, dalam pembelajaran kali ini, let's begin our lesson by reciting al-isti'adzah and basmalah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Pada bab 2 kali ini, kita akan membahas mengenai menggambar ilustrasi. Oke, next. Nah, sebelum memasuki pembelajaran kita kali ini, kita akan mengenal peta konsep pembelajaran dalam menggambar ilustrasi. Yang pertama ada konsep dan prosedur dalam menggambar ilustrasi. Yang kedua ada alat dan bahan dalam menggambar ilustrasi. Dan yang ketiga ada teknik menggambar ilustrasi. Oke, dan selanjutnya kita akan membahas satu persatu. Nah, sebelumnya yang harus diamati oleh kakak semua. Nah, mohon diamati gambarnya dan usahakan untuk menjawab atau menyimpulkan gambar apakah tersebut. Oke, langsung saja. Ini gambar yang pertama, gambar kedua, dan gambar ketiga. Apakah dari gambar ini ada perbedaan satu dan yang lainnya? Ini ada gambar keempat, gambar kelima, dan gambar keenam. Nah, apakah ada perbedaan dari gambar 4 sampai 6 ini? Oke, kakak semua boleh menjawabnya setelah kita bahas materi pembelajaran setelah ini. Oke. Ini ke-6 gambar tadi, silahkan diresapi, silahkan ditelaah, dan silahkan disimpulkan apa saja yang membedakan antara gambar satu dengan yang lainnya. Jika memang ada yang tidak dimengerti, kakak semua akan mengerti setelah kita mempelajari materi pada bab 2 di SBP kali ini. Oke, next. Yang pertama ada menggambar ilustrasi. Nah, biasanya ketika kita membaca buku, majalah, atau novel, cerita, dan sejenisnya, pasti ada saja yang dimaksud dengan gambar ilustrasi. Nah, tapi apa sih yang dimaksud dengan gambar ilustrasi? Oke, kita jawab sama-sama. Gambar ilustrasi adalah gambar yang memperjelas ide cerita atau narasi yang bertujuan untuk memperkuat, memperjelas, memperindah, mempertegas, dan memperkaya cerita atau narasi sehingga dapat menghidupkan sebuah cerita atau narasi. Nah, biasanya objek gambar ilustrasi dapat berupa gambar manusia, hewan, dan tumbuhan. Nah, gambar tersebut dapat berdiri sendiri atau gabungan dari berbagai macam objek. Dari objek apa? Yaitu objek-objek yang berbeda. Nah, sehingga gambar objek tersebut disesuaikan dengan tema cerita atau narasi yang dibuat. Nah, jadi gambar ilustrasi itu dapat dibuat dalam bentuk berita atau karikatur, kartun, gambar, komik, dan ilustrasi karya sastra yang berupa sajak atau puisi. Nah, fungsinya apa? Yaitu fungsinya untuk memperjelas atau memperjelas maksud dan makna cerita melalui bahasa visual. Visual itu apa? Nah, visual itu gambar ilustrasi. Nah, jadi gambar ilustrasi dapat berwarna atau hitam putih saja. Pembuatan gambar ilustrasi dapat dilakukan dengan cara manual maupun dengan menggunakan komputer digital. Oke, itu sekilas mengenai gambar ilustrasi. Nah,
masuk pada jenis-jenis menggambar ilustrasi. Yang pertama itu ada kartun. Kartun itu apa? Nah, di sini ada contoh dari kartun. Nah, ini bisa dinamakan dengan kartun. Kenapa? Karena bentuk kartun dapat berupa tokoh manusia maupun hewan yang berisi cerita-cerita humor atau bersifat menghibur dalam bentuk hitam putih maupun berwarna. Nah, coba amati dua gambar ini. Yang pertama, gambar pertama itu warnanya hitam putih. Bisa jadi seseorang menggambarnya menggunakan pulpen. Makanya itu ada hitam putih, ada teknik arsirnya dan gambarnya. Sedangkan gambar kedua itu dibuat menggunakan komputer digital, sehingga gambarnya tampak lebih indah. Nah, Indonesia memiliki beberapa tokoh kartun, seperti Petruk dan Gareng karya Tatang S. Nah, jadi penampilan gambar kartun dapat dilihat seperti gambar ini, berbentuk hitam putih maupun berwarna. Nah, ini jenis dari kartun. Yang selanjutnya ada karikatur. Apa itu karikatur? Nah, gambar karikatur menampilkan karakter yang dilebih-lebihkan, lucu, unik, terkadang mengandung kritikan dan sindiran. Nah, coba amati kedua gambar tersebut. Gambar pertama, Bapak Soekarno, yang di situ berisikan kritikan atau sindiran. Yang tulisannya, berikan kepadaku 10 orang pemuda, maka dengannya akan kuubah dunia, kata Insinyur Soekarno. Nah, di sini merupakan karikatur yang dilebih-lebihkan, lucu, unik, dan mengandung kritikan atau sindiran. Apa sih yang dilebih-lebihkannya? Maksudnya proporsi dari kepalanya, ukurannya. Nah, di situ dilebih-lebihkan. Bahkan gambarnya juga terlihat lucu dan unik. Nah, itu ciri dari karikatur. Yang di sampingnya ada Bapak B.J. Habibie. Oke, di sini diambil dari objek-objek yang terkenal. Supaya apa? Sindiran-sindiran atau kritikan-kritikan yang terkandung dapat menarik khalayak umum, sehingga orang-orang tertarik untuk membacanya gitu. Nah, ini jenis dari karikatur. Selanjutnya ada komik. Komik itu apa? Komik adalah gambar ilustrasi dalam bentuk komik terdiri dari rangkaian gambar yang saling melengkapi dan memiliki alur cerita. Bentuk cerita dapat berupa buku maupun lembaran gambar singkat atau komik strip. Nah, ini ada dua contoh dari komik. Nah, ciri utama dari komik memiliki gambar dan kata teks ya. Jadi, ciri utama dari komik memiliki gambar yang berkesinambungan atau memiliki alur cerita, sehingga pada akhir ada ending dari suatu cerita tersebut. Nah, diusahakan antara gambar dengan percakapan itu harus sama, harus berkesinambungan. Jadi, antara satu dan yang lainnya saling menyambung, sehingga di akhir ada ending atau titik kandungan dari cerita tersebut. Nah, biasanya disebut dengan komik strip, komik yang memang lembaran gambar yang ada alur cerita tapi singkat. Nah, itu ciri dari komik. Ada ilustrasi karya sastra. Apa itu? Nah, ilustrasi karya sastra merupakan karya sastra yang berupa cerita pendek, puisi, sajak, yang di dalamnya terdapat gambar ilustrasi agar lebih menarik. Fungsi dari gambar ilustrasi bertujuan untuk memberikan pengetahuan dan mempertegas isi atau narasi pada materi. Nah, supaya apa? Supaya menarik khalayak umum untuk membacanya. Yang biasanya antara materi dengan gambar yang disajikan itu selalu berkesinambungan pula, yang bertujuan untuk estetika, menciptakan penglihatan yang menarik pada estetika. Nah, itu disebut dengan ilustrasi karya sastra. Di dalamnya terdapat puisi, sajak, atau cerita pendek. Nah, ini contohnya. Dalam lipatan kain dan pasir gundukan. Nah, ini contoh dari ilustrasi karya sastra.
Dan selanjutnya, vignette. Apa itu vignette? Vignette adalah gambar ilustrasi yang berbentuk dekoratif, berfungsi sebagai pengisi bidang kosong pada kertas narasi. Ini contohnya. Nah, biasanya vignette berbentuk tumbuhan ataupun hewan. Nah, biasanya dipadu dengan grafiti untuk mengisi dekorasi pada kertas yang kosong. Nah, seperti itu. Nah, selanjutnya ada bentuk objek gambar ilustrasi. Yang pertama, manusia. Tokoh manusia memiliki proporsi yang berbeda sehingga terlihat lebih wajar dan tidak terkesan kaku. Nah, pada materi bab 1 telah dijelaskan kalau proporsi itu apa sih? Ya, jadi proporsi merupakan perbandingan antara ukuran yang satu dengan yang lainnya. Misalnya, telinganya antara satu dengan yang lainnya. Agar apa? Perbandingan tersebut bertujuan agar tidak terkesan kaku, jadi alami atau natural. Nah, selanjutnya ada hewan. Jenis dan bentuk binatang dapat dikelompokkan menjadi binatang darat, udara, dan air. Selanjutnya ada tumbuhan. Tumbuhan dalam gambar ilustrasi dibuat dengan cara disederhanakan atau digambar detailnya. Nah, jadi kalau misalnya tumbuhannya tumbuh di air, detailnya bagaimana? Di darat, detailnya bagaimana? Nah, ini bentuk objek gambar ilustrasi. Ada alat dan bahan yang digunakan dalam menggambar ilustrasi. Nah, berikut teknik-tekniknya juga. Yang pertama ada teknik kering yang menggunakan pensil, arang, krayon atau pensil warna, kargol, dan pulpen. Nah, di sini teknik kering menggunakan alat-alat ini. Boleh juga diarsir. Itu biasanya diarsir teknik kering ya, maksudnya menggunakan pensil. Nah, yang kedua ada teknik basah yang menggunakan cat air, cat minyak, tinta, atau benda lain yang memerlukan air atau minyak sebagai pencair. Nah, ini digunakan sebagai benda atau bahan dalam teknik basah. Biasanya melukis juga dapat dikatakan sebagai teknik basah. Ya, ada proses menggambar ilustrasi. Nah, yang pertama, menentukan tema gambar berdasarkan cerita atau narasi. Yang kedua, menentukan jenis gambar ilustrasi yang dibuat. Yang ketiga, menentukan irama, komposisi, proporsi, keseimbangan, dan kesatuan pada objek gambar. Yang keempat, menggambar sketsa global. Yang kelima, memberikan arsiran atau warna pada gambar. Nah, jadi awal mula kita untuk menggambar yaitu menentukan tema. Tema dengan judul beda ya. Jadi kalau misalnya kita mau menggambar, tentukan dulu temanya apa. Misalnya temanya hewan, berarti yang kedua masuk ke dalam proses yang kedua, berarti kita menentukan jenisnya. Jenis dari hewan itu apa yang akan kita gambar, entah itu sapi, kucing, ataupun hewan lain. Nah, itu masuk pada proses kedua ya, sudah masuk pada jenis hewan tersebut. Nah, yang ketiga masuk pada irama, komposisi, proporsi, dan keseimbangan. Begitupun dengan kesatuan. Jadi perbandingannya dan komposisinya memakai apa, proporsinya atau perbandingannya bagaimana, keseimbangannya diukur dulu bagaimana. Nah, sehingga masuk pada tahap keempat, yaitu menggambar sketsa global. Kalau misalnya sudah ditentukan kita mau menggambar apa, langsung kita menggambar sketsanya, mulai dari matanya, hewannya, ekornya mungkin. Nah, langkah yang terakhir masuk pada memberikan arsiran atau warna pada gambar. Yang diarsir berarti menggunakan gambar warna tadi, hitam putih saja. Berarti kalau misalnya menggunakan warna pada gambar, berarti menggunakan cat air atau krayon atau pensil warna. Begitu. Tapi antara keduanya memiliki memiliki titik bagusnya masing-masing, memiliki arsitekturnya masing-masing, seperti itu. Nah, ini proses-proses menggambar ilustrasi. Nah, ada apa ya? Oke, jadi selanjutnya yang kurang itu kayak ada yang kurang apa ya?
Oh iya, tugas ternyata, yaitu buatlah gambar ilustrasi bertema virus corona dalam kertas HPS. Nah, kakak boleh memilih jenis ilustrasi apa saja yang akan dibuat. Boleh itu kartun, komik, karikatur, dan ilustrasi karya sastra. Oke, jadi nanti kalau misalnya mau membuat kartun, boleh digambarkan misalnya tentang virusnya, berarti harus memakai masker, atau menggambar hand sanitizer-nya begitu. Atau kita menggambar komik, berarti di sana ada percakapan antara satu dengan yang lainnya yang membicarakan mengenai virus tersebut. Atau karikatur dan ilustrasi karya sastra. Nah, boleh milih antara itu. Nanti setelah itu boleh diwarnai atau digelap terang tadi. Nah, berarti antara keduanya ada nilai plusnya masing-masing, mau itu diarsir atau diwarnai. Nah, jadi tugasnya sudah jelas ya, membuat kartun, komik, karikatur, atau ilustrasi karya sastra. Nah, boleh diwarnai maupun diarsir. Insya Allah keduanya mempunyai nilai plusnya masing-masing. Alhamdulillah, materi telah selesai. Alhamdulillah, wabillahi taufiq wal hidayah. Mohon maaf atas kelebihan maupun kekurangannya. Syukron ala husni ihtimaminkum. Nahtatan bilhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai ketemu di pekan selanjutnya.